Sistem manajemen keamanan pangan adalah standar internasional yang telah muncul dengan tujuan memastikan keamanan pangan di setiap tahap di sepanjang rantai makanan yang juga mencakup prinsip-prinsip dari Hazard Analysis and Critical Control Point atau yang disebut sebagai HACCP. HACCP dapat dikatakan sebagai alat pengukur atau pengendali yang memfokuskan perhatiannya untuk menjamin keamanan pangan, terutama untuk mengeliminasi adanya bahaya yang dapat mengancam kesehatan yang berasal dari bahaya mikrobiologi, kimia, dan juga fisika. Pendekatan HACCP dalam industri pangan diutamakan pada produk pangan yang mempunyai resiko tinggi sebagai penyebab penyakit dan juga keracunan. Bahan makanan dengan resiko tinggi yaitu daging, susu, hasil perikanan, dan olahannya. Penerapan HACCP di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Permen KP 2018 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu atau HACCP. Sertifikat HACCP merupakan bukti penerapan HACCP secara efektif yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi independen. Sertifikat ini juga merupakan jaminan keamanan pangan, sehingga jika ada UMKM yang sudah memiliki sertifikat ini, artinya produk mereka sudah terjamin keamanannya. Lalu apa aja sih manfaat dari sertifikat ini bagi UMKM? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesempatan UMKM untuk memasuki pasar global. Yang ketiga, mengurangi kasus penyakit yang ditularkan melalui makanan seperti keracunan. Kemudian yang keempat, mencegah kehilangan pembeli atau pelanggan akibat ketidakpuasan pelanggan karena makanan yang tidak sehat atau kurang aman. Kemudian yang terakhir, untuk mencegah kerugian yang timbul karena masalah keamanan produk pangan. Selain itu, jika produk pangan Anda ingin diekspor secara leluasa, izin HACCP ini sangat dibutuhkan, karena izin ini sudah diakui otoritas internasional yaitu FAO dan WHO. Lalu bagaimana cara UMKM dapat memperoleh sertifikat HACCP? Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan UMKM adalah dengan memahami prinsip dari HACCP itu sendiri. HACCP memiliki 7 prinsip. Yang pertama adalah analisa bahaya, penentuan titik-titik kritis atau CCP, penetapan batas kritis, pemantauan atau monitoring, tindakan koreksi, verifikasi, dan pencatatan atau dokumentasi. Prinsip yang pertama adalah analisa bahaya, yaitu kegiatan membuat daftar bahaya yang mungkin saja timbul pada setiap tahapan proses, mulai dari produksi hingga siap dikonsumsi, serta cara pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut. Dalam analisa bahaya ini ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu menyusun tim HACCP, mendefinisikan produk, dan mengidentifikasi bahaya dengan mempersiapkan diagram alir. Prinsip yang kedua adalah penentuan titik-titik kritis atau CCP, yaitu mengidentifikasikan setiap tahapan di dalam proses yang jika tidak dikendalikan secara baik dapat menimbulkan bahaya. Penentuan titik-titik kritis ini dapat dilakukan dengan membuat diagram alir dengan 4 jenis pertanyaan. Prinsip yang ketiga yaitu penetapan batas kritis. Batas-batas kritis merupakan batas-batas toleransi yang ditetapkan dan tidak boleh dilampaui. Batas-batas tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Prinsip yang keempat adalah pemantauan atau monitoring, yaitu tindakan terencana untuk mengamati dan menguji efektivitas pengendalian suatu CCP. Pemantauan tersebut dapat memberikan peringatan dini jika terjadi penyimpangan, mencegah atau mengurangi kerugian, serta membantu memecahkan masalah yang timbul. Yang kelima adalah tindakan koreksi. Tindakan koreksi ini dapat berbeda-beda tergantung dari tingkat risiko produknya. Semakin tinggi tingkat risiko produk, maka semakin cepat tindakan koreksi harus dilakukan. Yang keenam adalah verifikasi. Tindakan untuk meyakinkan apakah sistem HACCP telah berjalan secara efektif sesuai rencana atau perlu dilakukan modifikasi. Kemudian prinsip yang terakhir adalah pencatatan atau dokumentasi. Semua prosedur dan catatan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip ini dan juga penerapannya perlu didokumentasikan.
Kemudian setelah memahami dan menerapkan prinsip HACCP, UMKM dapat mengajukan permohonan. Pengajuan permohonan sertifikat HACCP ini dapat dilakukan secara online melalui website haccp.bkipm.kkp.go.id. Namun, permohonan HACCP online ini hanya berlaku untuk produk UMKM hasil perikanan. Untuk syaratnya, apa saja yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, surat izin usaha perdagangan, izin usaha perikanan, dan atau tanda daftar usaha perikanan. Kemudian yang kedua, akta notaris pendirian perusahaan di bidang pengolahan hasil perikanan, sertifikat kelayakan pengolahan, nomor peserta wajib pajak, dan panduan mutu HACCP. Sedangkan untuk prosedurnya, setelah UMKM mengajukan surat permohonan, nantinya akan dilakukan evaluasi dokumen, perencanaan, dan juga inspeksi tim inspektur mutu. Setelah UMKM mendapatkan verifikasi dan juga approval dari tim inspektur mutu, maka penerbitan sertifikat HACCP dapat dilakukan. Untuk jangka waktu penyelesaiannya itu adalah 10 hari sejak penugasan tim inspektur mutu. Dan untuk biayanya itu gratis atau tidak dikenakan biaya apapun. Lalu bagaimana untuk produk UMKM selain hasil perikanan? Nah, untuk UMKM tersebut dapat mengajukan sertifikat atau izin keamanan pangan lain yang lebih sederhana. Yang pertama adalah ISO 9001. ISO ini juga merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Nah, perizinan ISO ini biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar, misalnya perusahaan mie instan. Untuk layanan perizinan ISO sendiri juga sudah tersedia di Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga sudah bisa diakses secara online. Kemudian yang kedua adalah skor keamanan pangan atau SKP. SKP ini merupakan penerapan sederhana HACCP di Indonesia. Untuk penerapannya sendiri, formulir SKP memiliki 4 komponen yang masing-masing memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait titik kritis atau CCP. 4 komponen tersebut yaitu yang pertama adalah bahan mentah, yang kedua hygiene pemasak, yang ketiga pengolahan bahan makanan, dan yang keempat adalah distribusi makanan. Kemudian yang ketiga adalah pangan industri rumah tangga atau PIRT. Di Indonesia sendiri, UMKM juga dapat menerapkan HACCP dengan mendaftarkan PIRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten untuk mendukung usahanya. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPPIRT diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Kesehatan di unit pelayanan terpadu satu pintu tiap daerah. Nah, SPPIRT ini berlaku selama 5 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai sistem manajemen keamanan pangan, misalnya untuk informasi rincian pertanyaan dari formulir skor keamanan pangan, dapat dilihat di buku panduan. Buku panduan ini nantinya akan diberikan kepada warga, terutama untuk para pelaku UMKM. Terakhir, yang perlu diingat adalah mutu dan keamanan produk pangan itu sangat penting.